Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 421 insiden kapsul racun. Li Qianluo tidak bisa menahan tercengang ketika dia mendengar ini, dan melirik Lin Yu, bertanya-tanya apakah Direktur Zong ini memiliki konflik dengan Lin Yu. Li Qianhui memberi isyarat kepada Lin Yu, lalu bangkit dan berjalan keluar. Direktur Chong Zong bingung, Direktur Zong, apakah Anda tahu dokter siapa? Apakah Anda memiliki konflik? Kami bahkan belum bertemu satu sama lain, jadi bagaimana mungkin ada konflik? Direktur Zong di ujung telepon langsung menyangkal, saya akan memberitahu Anda, Li Dasao, inilah yang dimaksud Wan Jia. Anda tahu, Wan Jia adalah pemegang saham utama dari proyek ini. Awalnya berjanji untuk memberikan Anda bagian dari keluarga Li, tetapi sekarang semuanya telah kembali ke Wan Jia. Jika Anda tidak diberi bagian saham, itu semua adalah masalah Tuan Wan. He Jiarong memaksanya mati. Nak, oleh karena itu, Wan Jia sangat membencinya. Bagaimana dia bisa mengizinkannya? Tuan Muda Li, dengarkan nasihat saya. He Jiarong ini adalah masalah. Anda harus mencampakkannya secepat mungkin, agar tidak marah. Bermasalah. Kali ini Hotel Victoria diserang. Jika tidak ada Tuan He, saya akan mati. Li Qianhui berkata dengan dingin, mereka masih memiliki wajah untuk mengancam kita. Hotel Victoria terakhir kali sebagian besar terkait dengan mereka. Putra tertuanya jelas melakukan bunuh diri karena takut akan dosa, dan dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tuan Li, kamu tidak bisa begitu saja mengatakan hal-hal seperti itu tanpa bukti. Direktur Zong di sisi lain berkata dengan suara yang dalam. Tunggu, saya harus mencari buktinya. Li Qianhui berkata dengan marah, saya akan membuat mereka membayar harga pada saat itu. Saya tidak peduli dengan keluhan kedua keluarga Anda, tetapi saya masih mengatakan itu, jika keluarga Li Anda ingin berpartisipasi dalam proyek ini, maka Anda harus menendang He Jiarong bersih. Direktur Zong mendengus, nadanya tidak diragukan lagi kata. Direktur Zong, apakah proyek ini bertanggung jawab atas dirimu atau Wan Jia? Mengapa kamu hanya mengikuti mereka? Li Qianjue memaksakan kemarahan batinnya dan mendengus sinis. Dia tahu bahwa sebenarnya, Direktur Zong memiliki keputusan akhir tentang berapa banyak bagian dari proyek ini, dan Direktur Zong sangat bias terhadap Wan Jia. Jelas, dia menerima banyak keuntungan dari Wan Jia. Tuan Muda Li, bersikaplah sopan, saya tidak ingin bertengkar dengan Anda, bagaimanapun, tidak ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini. Anda harus mempertimbangkan pengorbanannya, dan Anda dapat menjawab saya ketika Anda memikirkannya. Direktur Zong berkata dengan mendengus dingin. Saya juga takut dengan kekuatan keluarga Li dan berharap keluarga Li dapat berpartisipasi dalam proyek ini untuk mengurangi permusuhan keluarga Li terhadapnya. Tapi dia menerima manfaat besar dari Wan Jia, dan keduanya adalah teman keluarga. Jadi dia tidak bisa menyinggung perasaan Wan Jia. Semoga Li Qianjue bisa menyetujui permintaan Wan Jia. Jangan dipikir-pikir, He Jiarong adalah saudaraku. Aku tidak akan pernah mengkhianati saudaraku. Direktur Zong, kami akan menunggu dan melihat. Akan selalu ada kamu ketika kamu bertanya padaku. Li Qianhui berkata dengan marah dan langsung menutup telepon. Dan kemudian menutupi dadanya dengan rasa sakit. Dia tahu bahwa ini sama saja dengan menutup proyek bioteknologi sendirian, tetapi tidak mungkin dia tidak bisa melepaskan saudaranya demi keuntungan, dan dia merasa bahwa untuk grup Li mereka, nilai He Jiarong jauh lebih besar. Untuk proyek bioteknologi ini, ketika dia berjalan kembali ke rumah, Lin Yu melihat bahwa dia tidak terlihat baik, dan buru-buru bertanya, Saudara Li, apa yang terjadi? Li Qianjue tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, kita mungkin tidak punya kesempatan untuk proyek rekayasa biologi. Kita hanya bisa melihat keluarga Chu dan Wan menelan kue besar ini.
Tidak ada kesempatan, kenapa? Lin Yu sedikit terkejut, dan bertanya dengan tergesa-gesa, tapi dia tahu bahwa Li Qianjuo telah menempatkan masa depan keluarga Li pada proyek ini. Kenapa? Karena nama belakang Wan. Li Qianjuo memukuli meja dengan keras dan berkata dengan dingin, setelah serangan Victoria, mereka diam-diam menyelesaikan proyek dengan Direktur Zong ini saat aku dalam pemulihan. Sial, Direktur Zong ini hanyalah anjing pelari dari Wan Jia, dan dia mengatakan bahwa dia tidak mendapat untung darinya. Dia tidak memberitahu Direktur Zong mengancamnya untuk mengakuisisi saham yang dipegang oleh Lin Yu. Dia tahu bahwa begitu dia mengatakannya, Lin Yu akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan sahamnya. Sayang sekali kali ini, Lin Yu menghela nafas dan berkata. Bahkan, dia juga sangat optimis dengan proyek ini. Jika keluarga Li ingin menggandakan nilai pasar, mereka harus memenangkan proyek ini. Lupakan saja, ayo pelajari hal-hal lain, aku tidak percaya. Tanpa proyek ini, keluarga Li kita tidak akan bertahan. Li Qianhui segera melambaikan tangannya, berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, Jiarong, kamu menandatangani kontrak transfer saham ini dulu. Ini. Jika kamu menolak, aku akan marah. Wajah Li Qianjue merosot, bangkit dan meletakkan pena itu ke tangannya. Melihat bahwa dia tampaknya bertekad untuk memberikannya pada dirinya sendiri, Lin Yu tersenyum tak berdaya, lalu bangkit dan menandatangani namanya. Benar, Li Qianjue tersenyum dan meninggalkan salinan kontrak dengan Lin Yu, dan memberikan yang lain kepada sekretaris. Chong Lin Yu mengingatkan, ngomong-ngomong, aku harus merepotkanmu untuk membantu adikku dalam beberapa hari. Berikan aku puntur. Setelah menyapa, dia langsung pergi. Setelah Lin Yu mengirimnya pergi, memikirkan proyek teknik biologi, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal, tetapi dia tidak mengenal Direktur Zong ini, dan dia tidak berdaya. Setelah makan siang, Lin Yu meminta Do Xingyi untuk istirahat. Dia duduk di depan meja pemeriksaan untuk menerima konsultasi, dan tiba-tiba mendengar teriakan di luar. Lin Yu menatap Li Zhensheng dengan rasa ingin tahu. Li Zhensheng segera bangkit dan keluar untuk melihatnya. Dia melihat seorang wanita paruh baya dan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di luar. Wanita paruh baya itu menyeret anak laki-laki itu ke rumah sakit. Bocah itu sangat menolak dan terus mundur, sementara Daseng bergumam, aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya. Halo, bolehkah saya bertanya apakah ini Hui Sengtang yang dibuka oleh dokter? He Jiarong, kan? Wanita paruh baya itu bertanya dengan penuh semangat sambil menyeret bocah lelaki itu. Ya, apakah Anda menemui dokter? Li Zhensheng bertanya, Tuan. Dia kebetulan ada di dalam, silakan masuk. Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke rumah. Ada apa dengan saudara Li? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang wanita paruh baya dan seorang anak laki-laki keluar, seolah-olah mereka akan pergi ke dokter. Saya tidak tahu mengapa anak laki-laki itu tidak masuk. Li Zhensheng berkata dengan jujur. Lin Yu mengangguk dan tidak terlalu peduli, sering dilihat oleh anak-anak seperti ini yang takut ke dokter. Mata anak kecil itu tidak terlalu bagus, dia terlihat seperti orang buta. Sangat menyedihkan. Dia buta di usia yang begitu muda. Li Zhensheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu pergi ke apotek. Buta. Lin Yu berdiri tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah memikirkan sesuatu, dan kemudian berjalan cepat keluar. Setelah melihat wanita paruh baya dan bocah lelaki itu, Lin Yu tampak senang dan buru-buru berkata, Dekan Gong. Bawa kamu. Xiaozi ada di sini. Oh, dokter. He. Sebelum Dekan Gong selesai berbicara, Xiaozi menggigit tangannya, lalu berbalik dan berlari. Xiaozi, hati-hati. Ekspresi Din Gong berubah, karena dia melihat Xiaozi berlari di jalan raya kemana mobil pergi. Lin Yu bergegas keluar tiba-tiba, memeluk Xiaozi, dan ketika dia berbalik,
sebuah mobil menyapu mereka dengan angin bersiul. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak membutuhkanmu untuk memerintah. Xiaozi terus menamparkan lengan Lin Yu, berjuang keras. Xiaozi, ada apa denganmu? Aku Jiarong brother. Lin Yu sedikit terkejut ketika melihatnya seperti ini, dan buru-buru memanggilnya. Dia ingat bahwa Xiaozi sangat antusias padanya ketika dia bertemu terakhir kali. Aku tahu itu kamu, aku tidak perlu kamu mengobatinya. Teriak Xiaozi, menendang dan memukuli terus-menerus. Presiden Gong, ada apa? Lin Yu bertanya-tanya. Oh, polisi mendatanginya untuk mencari tahu tentang saudara perempuannya. Mereka bilang dia buronan, kata Dekan Gong dengan ekspresi sedih, sedikit tidak berdaya. Adikku bukan orang jahat, dia bukan orang jahat, kamu adalah orang jahat. Xiaozi dengan paksa merobek Lin Yu untuk memegang lengannya, berteriak keras, air mata mengalir di matanya, tetapi bersikeras untuk tidak membiarkan air mata mengalir keluar. Ekspresi Lin Yu meredup saat mendengar perkataan Dekan Gong. Ia tidak menyangka Xiaozi telah mengetahui sesuatu tentang adiknya, yang memang merupakan pukulan besar bagi pikiran mudanya. Xiaozi, tidak peduli apa yang orang lain katakan, setidaknya secara hukum, adikmu tidak bersalah. Apalagi paman polisi juga mengatakan kecurigaan. Kecurigaan belum tentu benar, tahukah kamu? Lin Yu berbisik pada Xiaozi berkata, saya bertanya kepada Anda, apakah menurut Anda saudara perempuan Anda adalah orang jahat? Tidak, adikku bukan orang jahat. Xiaozi menggelengkan kepalanya dengan kuat, air mata sudah jatuh dari matanya. Kalau begitu, apakah kamu ingin membuktikan bahwa adikmu tidak bersalah? Lin Yu bertanya. Xiaozi tiba-tiba menjadi tenang, lalu mengangguk penuh semangat, dan berkata, ya. Sebenarnya sangat sederhana jika kamu ingin membuktikan bahwa adikmu tidak bersalah. Saat kakakmu datang lain kali, kamu bisa memintanya menemanimu untuk mengklarifikasi berbagai hal dengan paman polisi. Lin Yu berkata dengan sabar, tapi kamu sebelum adikmu datang, kamu harus memperhatikan dulu, agar kamu bisa lebih membantu adikmu, kan? Xiaozi ragu-ragu setelah mendengar kata-kata ini, lalu mengangguk, dan dengan patuh mengikuti Lin Yu ke rumah sakit. Sebenarnya, aku tahu bahwa kamu bukan kakak iparku. Xiaozi tiba-tiba berkata dengan dingin sambil berjalan, kamu berbohong padaku. Kamu adalah orang jahat. Lin Yu sedikit tercengang sekaligus. Kakak ipar tidak mengatakan ini sendiri, itu jelas adik perempuan peri. Setelah masuk rumah sakit, Lin Yu memberi Xiaozi akupuntur dan moksibusi, kemudian meresepkan beberapa obat, dan memberikannya kepada Dekan Gong. Xiaozi berkata dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, ternyata ia sangat memusuhi Lin Yu. Bagaimanapun, dia mendengar bahwa Lin Yu menangkap saudara perempuannya hari itu. Dekan Gong meminum obatnya dan berterima kasih kepada Lin Yu berulang kali dengan rasa terima kasih. Kemudian dia ragu-ragu dan berkata dengan memohon, Tuan He, Suir tidak pernah kembali sejak dia pergi hari itu. Jika Anda melihatnya, ingatlah biarkan dia kembali dan lihat, kami tidak percaya dia orang jahat. Saya harap Anda bisa melihat. Jangan khawatir. Lin Yu mengangguk, melihat ke belakang Din Gong dan Xiaozi dengan emosi, dan wajah cantik dan menawan dari Rose muncul di depan mereka. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia bahkan tidak berharap Rose ada. Polos. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah milik Jiang Yan. Dia segera tersenyum dan berkata sambil tersenyum, Sister Yan, apakah kamu sudah bangun? Aku sudah lama bangun, aku di rumah sakit sekarang. Suara Jiang Yan sedikit tergesa-gesa, Jiarong, apakah kamu sibuk sekarang? Jika kamu tidak sibuk, cepatlah dan datang ke sini. Ada beberapa anak di sini yang mungkin ingin. Ini tidak bekerja. Oke, aku akan selesai. Lin Yu mendengar kepanikan dalam nadanya, dan segera setuju, lalu menyapa Do Xinyi, mengambil peralatan medis, dan pergi ke rumah sakit dengan cepat.
Setelah Lin Yu tiba di rumah sakit, Jiang Yan sudah menunggu di pintu setelah melihat Lin Yu, seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Dia bergegas dan mengambil tangan Lin Yu dan menyeretnya ke gedung rumah sakit. Bagaimana situasinya? Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Kemarin kami menerima beberapa anak dengan gejala yang mirip dengan keracunan makanan, tetapi mereka lebih serius daripada keracunan makanan biasa. Sejak dirawat di rumah sakit kemarin, mereka mengalami demam tinggi, muntah-muntah, dan diare. Sore ini, mereka semua sudah pingsan. Gejala King, kata Jiang Yan buru-buru. Ah, apakah kamu menemukan penyebab keracunan? Lin Yu buru-buru bertanya. Kami tidak memeriksanya. Kami telah mempercayakan polisi untuk menyelidiki. Tugas utama kami sekarang adalah menyelamatkan nyawa anak-anak ini. Jiang Yan berkata dengan cemas. Aku di sini, jangan takut. Lin Yu menghiburnya dengan lembut dan mengikutinya dengan cepat ke dalam gedung rumah sakit. Setelah Lin Yu mengikuti Jiang Yan ke ruang isolasi besar di lantai 6, dia melihat beberapa dokter yang memakai masker dan tutup kepala berdiri di luar ruang isolasi, mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Ada beberapa anak yang terbaring di ruang isolasi. Kulitnya pucat dan merah, sangat lemah. Karena kami tidak tahu apakah itu keracunan atau infeksi virus, kami menempatkan mereka di ruang isolasi. Jiang Yan menjelaskan kepada Lin Yu. Oke, berikan aku topeng. Aku akan masuk dan memeriksanya. Lin Yu berbisik. Hei, siapa kamu? Melihat wajah Lin Yu tidak dikenal, direktur di samping segera memanggilnya. Apakah ini tempat yang bisa Anda datangi dengan santai? Jiang Yan tampak cemas ketika melihat ini, dan dengan cepat berjalan untuk menjelaskan, Direktur Qin, ini istri saya, He Jiarong dari Huiseng Tang, saya menginginkannya. Oh. Ini dokter, He Jiarong dan He. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, mata Direktur Qin berbinar, dan dia berlari untuk memegang tangan Lin Yu, dan berkata dengan penuh semangat, melihat namanya untuk waktu yang lama, apakah dokter jenius dia di sini untuk membantu kita? Saya sangat menghargainya. Jiang Yan tercengang ketika dia melihat ini, dan menelan ketika dia mencapai mulutnya. Dia pikir itu akan membutuhkan banyak bicara, tetapi dia tidak menyangka bahwa sikap Direktur Qin berubah 180 derajat tepat setelah nama Lin Yu dilaporkan. Cepat, dapatkan masker untuk dokter jenius He. Direktur Qin menginstruksikan para dokter di sekitarnya, sambil menyeret lengan Lin Yu, seolah-olah dia takut dia akan melarikan diri. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Yang mana Direktur Qin? Tiba-tiba, dua polisi bergegas dari koridor. Saya, Direktur Qin buru-buru berdiri dan berkata dengan cemas, polisi memberitahu, apakah ada hasil penyelidikan? Ya, setelah kami tanyai beberapa anak, ternyata anak-anak ini mengonsumsi sejenis kapsul pereda batuk pediatrik. Kami curiga ada masalah dengan kapsul ini. Saat berbicara, polisi biasanya menunjukkan tas bersegel transparan, berisi kapsul biru. Oh, ada masalah dengan kapsulnya. Direktur Qin segera mengambil tas yang tersegel itu. Nah, kami sudah menemukan pabrik farmasi yang memproduksi bahan baku kapsul, dan sekarang kami akan memanggil penanggung jawab pabrik farmasi. Kedua polisi itu mengaku dan segera berbalik untuk pergi. Kamerat polisi, mohon tunggu sebentar. Bisakah Anda memberitahu saya perusahaan farmasi mana itu? Direktur Qin tiba-tiba menjadi cemas. Bagaimanapun, rumah sakit mereka bekerja sama dengan banyak pabrik farmasi. Jika itu melibatkan pabrik farmasi koperasi rumah sakit mereka, dia harus segera memberitahu. Rumah sakit menyegel kumpulan obat ini. Ini pabrik farmasi bernama Pabrik Farmasi Huiseng. Polisi tidak menyembunyikannya, dan berkata jujur. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.